Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya sampai bisa menyelesaikan proposal pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Aranta dan kepada Bapak Fitri Bimantoro. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen penguji yang nantinya akan mengujikan proposal yang telah saya buat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aryo Widodo, kepada Bapak Gibran Satyanugraha, dan kepada Ibu Budi Irmawati. Baik, langsung saja saya akan mulaikan. Di sini saya membawakan proposal dengan judul verifikasi suara mahasiswa sebagai alternatif presensi kehadiran menggunakan metode MFCC dan LVQ. Untuk yang akan saya sampaikan nanti akan dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka dan dasar teori, dan yang ketiga ada metode penelitian. Baik, untuk pendahuluan, dalam pendidikan, proses presensi menjadi hal yang penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun dalam prosesnya masih terdapat kekurangan seperti adanya kecurangan penitipan absen dan kurangnya fleksibilitas dalam proses presensi. Di sini juga sudah ada beberapa teknologi yang sekarang sudah digunakan di dalam presensi. Salah satunya ada QR code, fingerprint, face recognition, dan e-sign. Untuk QR code sendiri itu masih memiliki kekurangan juga sampai saat ini, yaitu datanya masih terbuka dan bisa diakses kapan saja, dan harus tetap menggunakan pemindai tentu saja, dan agak sedikit susah untuk dikenali antara QR code yang asli dengan yang palsu seperti itu. Untuk fingerprint itu adanya kelemahannya sendiri, kurang fleksibel dalam kondisi pandemi seperti sekarang, dan bisa terbilang juga perawatan mesin untuk fingerprint sendiri yang relatif mahal. Untuk face recognition, face trial dan error-nya itu kebanyakan memakan waktu. Untuk e-sign sendiri itu perlunya ada awareness penyimpanan dokumen di media yang aman, karena e-sign sendiri itu tanda tangan digital yang dapat digunakan dalam berbagai hal, jadi butuhnya penyimpanan media yang lebih aman lagi. Baik, di sini saya mengusulkan bahwa ternyata tidak hanya itu saja biometrik yang dapat digunakan dalam proses presensi. Ada juga alternatif seperti menggunakan media suara. Di samping karena memang suara itu sering sekali didengarkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam penggunaan media sosial sendiri pun sering juga menggunakan suara seperti voice chat seperti itu, sehingga banyak sekali yang dapat kita lihat untuk suara. Suara sendiri juga memiliki karakteristik yang berbeda karena memang manusia itu memiliki frekuensi dominan yang berbeda-beda. Dan untuk suara itu dapat mempunyai kelebihan tentu saja. Yang pertama, suara itu sering sekali digunakan dalam dunia forensik untuk mengenali seseorang. Terus juga untuk di dalam e-commerce sendiri itu bisa mempercepat proses check out karena memang mudah untuk dikenali. Kelebihan-kelebihan lainnya diantaranya adalah tidak perlu adanya nomor privasi, sehingga kita tidak perlu menghafal banyak password atau nomor PIN seperti itu, dan juga tidak memerlukan biaya besar ataupun peralatan yang khusus. Tidak hanya itu juga, suara juga memiliki pembagian informasi yang seperti jenis kelamin, usia, dan identitas. Baik, di dalam perkembangannya sendiri, teknologi suara ini bisa dibilang cukup pesat ya. Untuk mendapatkan informasi terutama pada suara manusia, itu ada salah satu metodenya, yaitu adalah menggunakan male frequency cepstral coefficient atau disingkat MFCC. Jadi dari berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, saya mengusulkan gagasan untuk adanya judul verifikasi suara mahasiswa sebagai alternatif presensi kehadiran menggunakan metode MFCC dan LVQ. Baik, untuk rumusan masalah itu ada 2. Yang pertama, bagaimana performa metode MFCC dan LVQ untuk memverifikasi suara, dan yang kedua adalah parameter terbaik
yang tepat digunakan untuk memverifikasi suara. Untuk batasan masalahnya sendiri, saya mengangkat bahwa data yang digunakan sendiri itu adalah data penyebutan nama masing-masing mahasiswa dengan format WIV, dan ini itu diambil secara acak dari mahasiswa teknik informatika di Universitas Mataram. Tujuan penelitian sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui performa dari LVQ dan MFCC untuk memverifikasi presensi kehadiran mahasiswa berbasis suara, dan yang kedua adalah mengetahui nilai parameter optimal yang tepat untuk memverifikasi presensi kehadiran mahasiswa berbasis suara. Manfaat sendiri dari penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana melakukan verifikasi presensi kehadiran mahasiswa berbasis suara menggunakan metode MFCC dan LVQ, dan yang kedua dapat mengukur performa verifikasi presensi kehadiran berbasis suara menggunakan metode MFCC dan LVQ, dan yang terakhir dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk tinjauan pustaka itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk tinjauan pustaka terkait ekstraksi fitur MFCC, dan yang kedua adalah untuk klasifikasi menggunakan LVQ. Untuk dengan judul Real-Time Indonesian Lang Speech Recognition with MFCC Algorithm and Python Base itu mendapatkan excellent score 80, 86, 81, dan 100% dengan metode ekstraksi fitur MFCC 13 Proficient Fitur. Untuk yang kedua, Model Comparison in Speech Emotion Recognition for Indonesian Language itu mendapatkan akurasi untuk yang MLP 84,2, LR 100, SPM 91,67%, dan ini juga menggunakan metode MFCC. Untuk yang ketiga, identifikasi suara burung menggunakan Male Frequency Substral Coefficient dan Backpropagation Neural Network. Ini dapat mengenali suara burung dan didapatkan akurasi tertingginya 95,83%. Kemudian untuk tinjauan pustaka nomor 4 itu adalah pengenalan suara manusia menggunakan CNN, studi kasus suara dosen program studi sistem informasi Universitas Samratulangi itu mendapatkan akurasi sebesar 93,75%. Dan ini juga menggunakan ekstraksi fitur MFCC. Baik, selanjutnya ada speaker recognition for Hindi speech signal using MFCC GMM approach. Itu mendapatkan skor untuk MFCC VQ-nya 85,49%, dan untuk yang GMM mendapatkan 94,12%. Selanjutnya ada implementation of MFCC and LVQ methods for learning English pronunciation. Itu mendapatkan akurasi 80%, presisi 85%, dan recall 92%. Baik, selanjutnya ada spoken word recognition using MFCC and learning factor quantization mendapatkan akurasi 92%. Dan ada juga penelitian text dependent multilingual speaker identification using learning factor quantization and PSOGA hybrid model mendapatkan skor 79 dan 80,52%. Dan yang terakhir ada learning factor quantization for adapted Gaussian mixture model in automatic speaker identification. Ini mendapatkan untuk gender independennya 90%, male speakernya 97%, dan female speakernya 93%. Baik, teori penunjangan sendiri itu ada presensi, ya karena memang penelitian ini terkait model presensi, dan yang kedua ada verifikasi pengecara. Di sini adalah untuk mendapatkan nilai klaim bahwa suara yang dimasukkan itu adalah diterima atau tidak. Ada text dependent, di mana data yang dimasukkan dan data yang dilatih itu akan menjadi data yang nantinya dicari apakah itu diterima suaranya adalah suara yang asli atau tidak. Kemudian ada ekstraksi fitur menggunakan FCC, kemudian ada klasifikasi menggunakan LVQ, dan yang terakhir ada CDF atau Quotient Distance Fitur untuk memperhitungkan bahwa verifikasi pembicara ini mendapatkan skor berapa seperti itu. Baik, untuk evaluasi hasil di sini ada menggunakan VAR itu untuk melihat apakah data itu yang benar itu dapat skor berapa, dan data yang untuk data fake-nya itu yang salah ditebaknya berapa. Nanti akan dikalkulasikan dikali 100%. Selanjutnya ada evaluasi hasil menggunakan confusion matrix juga. Ya, lanjut yaitu di bab 3 atau metodologi penelitian. Oke, di sini saya akan menjabarkan alat dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada laptop Asus dengan keterangan seperti berikut.
Dan operating system menggunakan Windows 10 Home Single Language 64 bit dan software Jupyter Lab. Untuk bahan penelitian, di sini ada 10 partisipan, di mana mempunyai rekaman nantinya ada 25 rekaman asli, ada 5 rekaman yang akan disebutkan oleh partisipan lain, dan 5 suara rekaman yang dihasilkan dari Google Text to Converter seperti itu. Diagram alirnya sendiri itu ada studi literatur, pengumpulan dataset, pembangunan model, ujian skenario, dan tentunya ada hasil. Nah, ini adalah diagram alir untuk proses dari ekstraksi fitur sampai hasil verifikasi. Baik, dari sini ada dimulai data preprocessing. Ya, untuk dilakukannya data preprocessing sendiri itu yang pertama karena suara di sini ada memiliki silence sedikit untuk sebelum memulai start dan setelah finish. Jadi itu yang akan saya coba untuk dihilangkan sehingga kita benar-benar mendapatkan suara yang murni dari pertama kali start sampai finish. Seperti berikut. Baik, kemudian ada proses MFCC sendiri, itu dimulai dari pre-emphasis, itu memperhitungkan suara sehingga nanti mendapatkan nilai silence-nya yang kemudian akan dihilangkan untuk dikuatkan beberapa sinyalnya. Kemudian ada frame blocking di sini di dalam contohnya itu saya menggunakan frame length-nya 20 milisecond dan frame stride-nya sebesar 10 milisecond. Windowing-nya menggunakan windowing Hamming karena windowing ini yang sampai sekarang diantaranya yang masih cocok untuk mendapatkan informasi terbaik dari suara manusia. Tentunya ada proses fast Fourier transform, kemudian mel frequency wrapping, dan terakhir ada delay substring. Baik. Kemudian ada pembuatan LVK. Jadi setelah semuanya didapatkan ekstraksi fitur ya untuk masing-masing datanya, akan dilakukan inisialisasi bobot, di mana nantinya untuk masing-masing suara mahasiswanya itu akan dipilih salah satu yang akan menjadi nilai pertamanya. Kemudian akan ditentukan learning rate-nya, ini yang akan menghitung jarak pada masing-masing bobot. Nah, untuk pembobotan sendiri, itu nanti akan menggunakan distance untuk menghitung bobot apakah sesuai dengan data target ataupun di luar dari data target. Dan untuk jika sesuai dengan data target, maka dia akan dilakukan pertambahan dari WJ lama sampai ditambah dengan alfa dikali nilai dikurangi WJ yang lama. Namun jika dia di luar dari target, maka dia akan dilakukan pengurangan seperti itu. Baik, selanjutnya adalah untuk Gaussian distance vector, itu adalah nantinya kita akan sebelum itu menentukan threshold dulu, kemudian akan dilakukan perhitungan dengan rumus seperti berikut, dan mungkin ini adalah contoh sedikit, dan didapatkan nilai CDF-nya itu 0,80638. Jika kita asumsikan bahwa nilai batasan threshold-nya yang diterima adalah di atas 0,8, maka data tersebut diterima dengan nilai di atas threshold sebesar 0,80638. Untuk skema pengujiannya sendiri, yang pertama ada penghitungan panjang setiap frame rekaman suara itu akan dibagi menjadi 20 milisecond, 25 milisecond, dan 30 milisecond. Untuk koefisiennya sendiri akan kami coba lakukan dari 12, 20, dan 20. Jumlah epochnya juga kami coba lakukan dari 50, 100, dan 200. Learning rate-nya sendiri itu akan digunakan dari 0,1 sampai 0,05. Oke, jumlah trainingnya sendiri itu akan kami coba lakukan skema juga. Ini adalah untuk mendapatkan seberapa besar efisiensi datanya nanti. Itu menggunakan 5, 8, 10, dan 15. Dan tentang ambang batas nilai threshold-nya sendiri yaitu dari 0,5 sampai 0,9. Nah, jadi untuk hasilnya nanti itu hanya dalam bentuk model saja yang akan dilakukan uji evaluasi, itu menggunakan coefficient matrix, itu akan didapatkan ini sebagai contoh, akan ada kelas aktual positifnya dengan prediksinya 46, negatifnya 6, dengan positif aktual dengan prediksi negatifnya 4, dan negatifnya ada 44. Dan kemudian hasilnya akan mendapatkan nilai akurasi, presisi, recall, kemudian ada nilai VAR dan FRR-nya. Dan ini adalah hasil akhirnya nanti
untuk melihat apakah model ini dapat digunakan untuk verifikasi pembicara untuk presensi mahasiswa menggunakan media suara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan selamat malam.